Halo semuanya, berjumpa kembali di channel Sobat Dimas. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas masalah e-ijazah lagi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selalu berbangan di kawan-kawan semuanya. Oke, di sini ada informasi untuk terlebih dahulu bagi teman-teman semuanya bahwa ada update di manajemen e-ijazah ya. Nah, untuk yang kali ini kita akan sedikit bahas ini karena masih banyak yang kurang paham bahwa di sini ada masa uji coba untuk simulasi ya teman-teman. Banyak yang berpikiran bahwa simulasi ini wajib dilakukan karena untuk penentuan DNT seperti itu, padahal tidak. Ini adalah simulasi yang bisa teman-teman laksanakan di semua satuan pendidikan yang memiliki kelas akhir ya. Nah, untuk teman-teman semuanya di sini ada informasi yang penting, yang ini yang pertama. Simulasi akan dilaksanakan hingga H-2 untuk penetapan kelulusan nanti. Jadi kalau paket C sederajat atau SMA, SMK ya, ini kelulusannya tanggal 5 Mei, maka sampai tanggal 3 Mei ini bisa dilakukan simulasi. Itu ya teman-teman. Karena nanti untuk setiap jadwalnya ini berbeda-beda. Untuk SMP sederajat dan SD sederajat itu tanggal 2 Juni untuk penetapan kelulusan, karena sudah ada di pedoman kelulusan ya teman-teman untuk penetapan tanggalnya. Nah, di sini apabila paket B dan paket A otomatis tidak sekarang batasnya, tetapi tanggal 31 Mei itu nanti batas terakhirnya ya. Jadi tanggal 1 nanti 1 Juni akan diriset untuk paket B dan paket A atau SMP dan SD sederajat. Jadi bagi teman-teman semuanya yang simulasi ini menyesuaikan tanggal penetapan kelulusannya untuk diriset kembali, yaitu H-1 dari tanggal penetapan kelulusan. Ini ya, sudah ada infonya di sini. Teman-teman harap dipelajari. Nah, apabila di sini teman-teman sudah paham, kita lanjut ke info yang mulai penting ya teman-teman. Oke, di sini kita ada tampilan baru bagi teman-teman semuanya yang berganti nomenklatur. Ini bisa diedit di sini ya. Di tombol pensil ini bisa diedit untuk mengubah nomenklaturnya, yaitu dengan memasukkan nama perubahan satuan pendidikannya. Kemudian nanti bisa klik simpan. Nah, setelah mengubah di sini yang harus teman-teman lakukan adalah mengupdate nama lembaganya di Verval SP. Itu yang poin pertama. Jadi bagi teman-teman semuanya yang lembaganya berganti nomenklatur harap mengupdate di Verval SP supaya sama dengan Dapodik. Kemudian bisa diupdate di sini itu ya. Nah, sudah paham. Dan bagi teman-teman semuanya harap bisa diperhatikan bahwa yang lembaga telah masuk SK akreditasi ini bisa menetapkan kelulusannya. Jadi yang sebelumnya belum pernah divisitasi dan terbit sertifikat akreditasi tetapi sudah masuk SK akreditasi sementara, ini bisa menetapkan kelulusan. SK-nya ada di mana? Ada di portal Sobat Dimas, sudah ada, cek di deskripsi video ya. Nah, untuk teman-teman jangan lupa di sini selalu lihat daftar jadwal. Karena apa? Semua informasi nantinya akan ada di daftar jadwal ini. Sekarang karena masih simulasi, jadi di sini masih diriset untuk informasi-informasi pada daftar jadwal ya. Dan untuk selanjutnya bisa selalu cross check tanggal batasnya dan lain sebagainya. Nah, ada pertanyaan, kapan terakhir penetapan kelulusan? Untuk penetapan kelulusan nanti batasnya adalah 14 hari dari tanggal penetapan kelulusan. Contohnya kalau SMA sederajat ini karena tanggal 5 Mei untuk tanggal penetapan kelulusan, maka 14 hari dari tanggal 5 itu adalah batas dari penetapan kelulusan. Jadi teman-teman jangan sampai lebih dari 14 hari dari tanggal penetapan ya. Karena itu nanti akan langsung dimasukkan ke proses DNT. Dan untuk
upload SK, upload SPTJM juga itu batasnya ya. Tanggal 14 hari dari tanggal penetapan kelulusan. Intinya itu ya. Kemudian ada pertanyaan, apabila ada satuan pendidikan yang tidak meluluskan peserta didik, apakah bisa mengunduh SK kelulusan dan mengunggah SPTJM? Jawabannya bisa, teman-teman. Nah, di sini saya contohkan ya. Ini kemarin ada yang ngeyel ini ya. Kalau tidak diluluskan semua tidak bisa mengunduh SK dan upload SPTJM. Di sini ada peserta didik yang tidak lulus satu ya. Ini karena simulasi nggak apa-apa. Tidak lulus beberapa pun tidak masalah. Dari setiap program semuanya tidak lulus, nggak masalah. Kemudian di sini sudah ada yang diluluskan ya, ada yang tidak diluluskan tadi. Kita cek aja di sini, kita klik unggah SK penetapan. Di sini belum unduh format ya. Kita cek aja, kita unduh format apakah bisa, karena di sini tadi ada yang tidak lulus untuk paket B-nya. Bisa teman-teman ya, silakan kalau sudah muncul seperti ini silakan unduh, dan daftar namanya pun juga sama seperti yang kita tetapkan kelulusannya. Yang tidak lulus juga tidak akan masuk di sini ya, karena ini nanti endingnya ke DNT. Jadi yang tidak lulus tidak akan masuk DNT, seperti itu ya. Nah, dari sini teman-teman silakan unduh, nanti langsung saja upload apabila sudah diunduh ya. Ini saya unduh dan di sini sudah ya, ada SK paket B. Kita langsung saja unggah SK-nya. Kita pilih filenya, kita unggah, sudah kita unggah, kita simpan. Nah, maka sudah berhasil diunggah ya. Kalau sudah seperti ini, maka nanti yang belum unggah SK otomatis 0 ya. Dan kita langsung bisa lanjut ke pembuatan SPTJM. Nah, dari sini kita langsung saja buat SPTJM. Kita buat ya. Kemudian kita bisa unduh SPTJM. Nah, sudah ya, ini sudah kita unduh. Oke, kita langsung unggah SPTJM-nya. Kita simpan ya. Nah, sudah kita unggah, maka dari sini apa sih yang harus kita lakukan? Kita tunggu saja untuk validasi dan verifikasi ya dari operator dinas, apakah memang sudah sesuai, dan nanti akan ditindaklanjuti ke proses DNT. Itu ya teman-teman. Dan ada pertanyaan, apabila ada yang tidak lulus pada manajemen ijazah, nanti juga akan menyesuaikan di Dapodik? Jawabannya tidak teman-teman. Karena apa? Manajemen ijazah ini adalah tempat dalam pengelolaan e-ijazah, aplikasi yang sudah berbeda dengan Dapodik. Apabila di sini tidak lulus, maka di Dapodik nanti juga akan secara otomatis lulus. Nah, kemudian ada timbul pertanyaan, apakah harus diturunkan kelas bagi yang sudah tidak ditetapkan kelulusannya nanti? Ibaratkan tidak perlu diturunkan kelas teman-teman, tetapi biarkan saja nanti lulus otomatis. Apabila identitasnya ini sudah benar, terus memiliki NISN dan tidak diluluskan, maka di Dapodik akan otomatis lulus ya. Dan nanti teman-teman solusinya minta bantuan operator dinas untuk pembatalan kelulusan. Jadi tidak perlu diturunkan kelas karena nanti akan merusak rekam didik teman-teman. Jadi teman-teman semuanya bisa dipahami ya, bahwa aplikasi pengelolaan ijazah dengan Dapodik ini sudah berbeda. Jadi teman-teman semuanya harap bisa dipahami, apabila ada peserta didik yang memang tidak memenuhi kriteria untuk diluluskan, maka nanti bisa batalkan kelulusannya di Dapodik. Tetapi di sini sudah ditetapkan duluan ya. Nanti daftar namanya bisa diberikan ke operator dinas apabila memang mengikuti kelulusan bersama. Itu ya. Dan bagi teman-teman semuanya, apabila dari sini masih ada yang ditanyakan, bisa tanya pada kolom komentar, karena masih banyak teman-teman yang belum paham terkait simulasi ini ya. Padahal simulasi ini sifatnya tidak wajib, Pak.
banyak yang menganggap ini sudah penetapan kelulusan, padahal belum ya, masih tahap simulasi. Semuanya bisa belajar. Selama simulasi bisa diutik-utik ya. Tetapi nanti kalau sudah beneran, jangan bermain dengan data yang ada di pengelolaan ijazah, karena itu nanti tanggung jawab besar teman-teman semuanya untuk mengelola data-data secara digital, terutama masalah ijazah ya. Nah, teman-teman, apabila dari sini apa yang harus kita lakukan? Kita tunggu saja ya. Kita bisa lakukan perbaikan apabila ada yang salah datanya atau tidak sama dengan data Dukcapilnya, itu bisa dipadankan sekarang sebelum tanggal penetapan kelulusan dimulai itu ya. Jadi masih bisa melakukan perubahan data. Apabila ada data di Dapodik yang tidak sama dengan data akte kelahiran atau data KK atau data yang lainnya, bisa dipadankan. Mau dokumen mana yang dipadankan? KK menyesuaikan ijazah atau ijazah menyesuaikan data Dukcapil, seperti itu ya. Karena data KK itu tempat untuk update data. Jadi teman-teman acuannya adalah akte kelahiran dan lain sebagainya yang dirasa lebih kuat daripada ijazah itu ya. Karena nanti yang ada kesalahan dalam ijazah nantinya juga bisa diperbaiki teman-teman. Itu ya. Dan bisa diterbitkan ulang untuk ijazahnya. Intinya itu ya. Oke teman-teman, mungkin untuk informasi kali ini itu dulu. Apabila ada pertanyaan silakan tanya pada kolom komentar, nanti kita diskusi bersama di sana. Dan bagi teman-teman semuanya yang sudah masuk SK akreditasi sementara walaupun belum divisitasi ataupun terbit sertifikat akreditasinya, bisa menetapkan kelulusannya masing-masing. Berbeda dengan yang masih belum masuk ke SK akreditasi sementara, itu wajib menginduk ya, wajib menginduk. Itu ya teman-teman untuk kali ini. Apabila ada pertanyaan bisa tanya pada kolom komentar dan kita akan diskusi di sana. Dan terima kasih sudah menonton, jangan lupa jempolnya dan share ke teman-teman yang lain ya. Terima kasih sudah menonton dan pastinya kita akan bertemu kembali pada video berikutnya. Terakhir kali saya ucapkan salam satu data, salam operator hebat dan salam sehat bagi kita semuanya. Terima kasih.